kemanusiaan kok. Seperti itu. Jadi Lebih parah atau enggak? Yang etika yang lebih buruk itu adalah ketika Tuhan Bapak membunuh Tuhan Anak. Itu jahat banget itu. Itulah yang tidak mengerti orang Uni ini. Itulah yang tidak mengerti. Kok nggak ngerti? Kata kalian kan begitu. Tuhan Anak dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Kan gitu. Itu baru itu jahat banget. Kalau cuma dikik doang mah asik, nggak mati. Yesus bukan cuma dikik, ditombak. Dan itu rencana Bapak katanya. Memang harus seperti itu. Ginilah istilahnya uni gini. Manusia semua pasti mati kan. Di kitab kamu nggak semua manusia mati. Henok Elia nggak mati. Masa sih? Itu cuma itu di Islam. Kalau di agama Islam kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tapi kalau di agama kamu nggak semua mati. Coba Elia dan Henok udah ke surga tanpa apanya yang mau ditunjukin? Dalilnya? Enggak, yang di kitab kami itu aku soalnya baca nggak pernah mengetahui itu. Makanya saya kasih tahu karena kamu nggak pernah tahu. Nih. Coba ada Bible nggak di situ? Bible. Coba 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Elia diangkat ke surga tanpa kematian. Henok juga begitu. Berarti orang itu tidak berdosa. Menurut tidak berdosa. Sementara Yesus berdosa karena Yesus mati. Bukan. Gini penjelasannya. Bukan. Apa penjelasannya? Apa penjelasannya? Karena dia menanggung dosa. Istilahnya gini loh. Coba sebentar. Kamu akui dia tidak berdosa tapi menanggung dosa? Iya. Berarti macam mana menurut kamu tentang Tuhanmu yang Bapa membuat orang yang tidak berdosa menjadi berdosa? Supaya percaya kepada Tuhan. Sementara ada orang yang bisa selamat, namanya Elia dan Henok, tanpa perlu kematian lagi. Ini keji banget agama ini, tau nggak? Agama Islam, Allah ya contoh ini, kamu tidak pernah membunuh, tapi kamu dihukum karena pembunuhan orang lain. Keji nggak itu? Itu untuk manusia. Memang keji. Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Dia Tuhan. Oh, berarti Yesus berbohong ketika mengatakan saya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Waduh, antikristus nih. Barang siapa yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia, antikristus. Wah, diingkari Yesus anak manusia nih. Dia datang sebagai manusia. Nah, jadi yang mati itu manusia atau Tuhan? Tuhan dalam bentuk manusia. Tuhan itu bisa menjadi apapun. Coba tunjukkan dalilnya dalam kitab kamu kalau Tuhan itu bisa menjadi apapun. Bisa nggak Tuhan mau jadi tai? Enggak. Kamu percaya nggak Tuhan bisa jadi apapun? Wah. Kamu percaya? Aku masuk. Tuhan. Oke, masuk. Tuhan bisa menjadi apapun itu kata Tuhan atau kata sinaga? Menurutmu lah. Kataku. Karena kan Tuhan Maha bisa, tak ada mustahil. Berarti bisa lah. Setidaknya logikanya, Bang. Berarti ketika Tuhan menjadi tai, lu nggak menolak? Nggak mungkin, untuk apa? Ada alasannya. Oh, nggak mungkin, itu mustahil namanya. Bukan, apa? Ada alasannya. Kenapa Tuhan mau menjadi tai? Itulah. Kan ya, nggak butuh alasan lah, namanya Tuhan. Tuhan kan berkehendak sesuka hati, nggak butuh alasan lah. Ya untuk apa? Nah itu dia gitu. Itulah yang diimani oleh umat Islam dan yang dikatakan oleh Tuhan kami gitu. Tuhan kami ini mempunyai sifat mustahil. Kalau sudah maha besar, mustahil maha kecil. Kalau sudah maha suci, mustahil maha najis. Sekarang kalau menjadi manusia, kecil iya, najis iya. Kenapa? Karena manusia ada lubang-lubang. Semua lubang itu tempat pembuangan kotoran. Buat apa Tuhan menjadi manusia yang punya lubang kotoran? Buat apa kepentingannya? Kan ke situ. Jadi bukan perkara bisa nggak bisa, Sinaga, tapi perkara pantas nggak pantas. Ke situ, Mabre. Gini, Bang. Ya. Gimana ya bilang? Karena kan Tuhan ciptakan manusia. Baru kan karena dimakan manusia dan buah ini jadi berdosa. Tuhan bisa aja Tuhan memusnahkan manusia, kan bisanya kan? Bisa aja Tuhan memusnahkan manusia. Bisa. Tuhan itu bisa berkehendak apa saja. Iya, baru
karena Tuhan ini masih sayang, istilahnya diberilah kesempatan, istilahnya makin banyak manusia baru tidak mempercayai lagi Tuhan gitu, bertanya Pak larang. Jadi Tuhan itu sendiri lah datang, istilahnya dia berkata, jadi perkataan dia menjadi manusia, itulah Yesus itu Bang. Nah, ini yang gue bingung gitu. Ini kan manusia ya. Manusia ini nggak percaya Tuhan sehingga Yesus datang supaya manusia percaya, kan gitu ya? Iya. Nah, kenapa cuma di Yerusalem? Kenapa nggak keliling Nusantara, Amerika, Cina gitu, ke Turki, ke Persia? Kenapa cuma di Yerusalem? Nggak ada orang di bumi yang lain? Gini. Karena kan Gimana? manusia pertama kan di tanah Timur Tengah, hanya tentunya entah bagian Arab, entah bagian Yerusalem. Abad pertama, ketika Yerusalem udah ada kehidupan, di Cina udah kekaisaran, dinasti Han. Abad pertama itu lebih maju Cina. Nah, kenapa Tuhannya nggak ke Cina? Kenapa diem di Yerusalem aja? Ini salah satu kelemahan ketika Tuhan menjadi manusia. Itu satu Sinaga. Sekarang gue kasih tahu lagi. Ketika Tuhan menjadi manusia ya, ini gue lihat dari cerita narasi Kristen, untuk menyebarkan ajaran kasihnya, ini Tuhan yang menjadi manusia, menyuruh manusia lagi. Loh, kalau ujung-ujungnya nyuruh manusia nyebarin ajarannya, ngapain dia jadi manusia di awal? Manusia di awal. Coba dipikir. Dia udah jadi manusia, ya udah dia aja yang keliling dunia gitu kan, menyebarkan, saya Tuhan, ini ajaran saya, terima. Kenapa dia, aduh, waktu saya sudah tidak banyak lagi, sudah saatnya saya ke surga, kamu yang melanjutkan. Jadi nanti orang-orang nyebar ke Cina, ke Persia, ke Brazil, ke Amerika. Woi, ada Tuhan lo turun di Yerusalem lo, gitu. Dia ngajarin ajaran kasih. Nggak ke sini dia, nggak. Kenapa? Cuma 3 tahun katanya. Oh, gitu Sinaga. Itu salah satu kelemahan konsep Tuhan menjadi manusia gitu. Bumi gede, jadi manusia, 1 titik doang diem. Sedangkan dalam Islam, Tuhan mengutus nabi-nabinya di seluruh wilayah. Dalam Islam, nabi ada 124.000. Level di atas nabi, Rasul 313. Sehingga semua manusia itu tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ikuti perkataannya. Semua nabi pesannya sama. Ini baru konsep yang universal, melingkupi semua manusia. Itu yang sempurna. Gitu. Sampai sini nangkap Sinaga? Nangkap. Oke, saya Mantap. belajar lagi. Nanti kita berbincang lagi Bang ya. Terima kasih. Oh, udah mau turun. Walah. Baru mulai. Yang lain nanya lagi yang lain. Tante Mika, kenapa Tante Mika? Tante Mika. Oh iya. Aku mau satu pertanyaan aja. Tadi kan Tuhanmu bisa jadi apa aja. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Untuk apa? Untuk menyelamatkan Selamatkan iblis dari iblis lah. dosa. Iblis dari dosa. Ini nggak mau Mika, nah soalnya Mika Tuhannya cuma milih menyelamatkan manusia, bukan malaikat yang berontak. Tuhannya cuma sayangnya sama manusia doang. Belum Bisa nyampe nggak saya ke situ. Oke. Berarti logikanya menurutmu bisa apa tidak? Belum nyampe ke situ. Oke, aku ganti. Sebelum turun, ku tambah lagi pertanyaannya satu lagi. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Tuhan Bisa. Tuhan itu satu loh, satu nih Tuhan itu. Sampai Ya, bisa nggak Dia Tuhanmu menciptakan? gini Tuhan itu satu. Kan nggak maha bisa ngapain, bisa ngapa saja, apapun bisa dilakukannya. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Bisa nggak Tuhan ini menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis? Menyelamatkan iblis. Logika macam apa iblis menyelamatkan iblis? Ini pertanyaannya Ya. apa ini? Tuhanmu menjadi manusia. Dengar dulu. Manusia berdosa. Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, iblis juga berdosa. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis agar menyelamatkan iblis? Kan iblis itu berdosa karena mengkhianati Tuhan ya, istilahnya iblis ingin menjadi Tuhan, istilahnya jika di atas Tuhan, makanya kayak gitu. Manusia kan
hanya Di kesuciannya mana kurang. iblis ingin menjadi Tuhan? Ya, Mikael. Iya, siapa itu? Kapan deh? Jul- Kapan dia mengatakan dia ingin menjadi Tuhan? It- Gak ada. Gini loh singkatnya dalam Trinitas. 3 Tritunggal. Pernah dengar nggak, Bu? Tante Mika? Iya. Tahu aku, itu tahu. Ya, yang aku tanya kan Tuhanmu bisa jadi apa aja untuk menyelamatkan manusia, bisa jadi apa aja. Ya, kamu pun mengatakan tadi Tuhanmu menjadi bisa nggak buat apa? Karena memang nggak tahu buat apa, ngapain ya kan? Nah, Tuhan jadi iblis bisa nggak untuk menyelamatkan iblis? Kan ciptaannya juga itu. Kan iblis memang untuk nerakanya iblis. Memang untuk neraka iblis. Ya. Baru jadi nggak ada lain di neraka. Baru kemana ada orang-orang jahat. Berarti Tuhanmu menciptakan iblis untuk di neraka gitu. Aduh, jahat banget nih Tuhan nih. Sama iblis kejam banget. Padahal iblis muji dia loh. Aduh, parah nih Tuhan. Kan Jahat banget nih Tuhan. iblis lah yang berkuasa atas neraka. Jadi sama kalian nggak Wah, ada iblis. iblis diciptakan buat menguasai neraka ternyata. Iya. Saudara, Jadi siapa yang menguasai neraka? Menurut Uniripa. Siapa? seluruh alam semesta ini yang menguasainya adalah Allah. Masa iblis punya kuasa? Aduh, parah nih. Berarti iblis di neraka nanti, wah, aku adalah raja di sini. Wow. Konsep Aku konsepnya tanya mirip ini, ini ya. aku tanya Mirip ini. Hades. Jadi Mirip si Hades. ketika Zeus sama iblis Hades ya, Zeus sama Iya, Hades iya. cocok. Ketika iblis menguasai neraka, apakah bisa Tuhan masuk ke neraka, datang ke sana atau jalan-jalan? Izin dulu lah sama iblis Mika. Itulah Kristus mati. Mati kan itu sebab mati baru dikalahkannya kematian itu. Neraka itu termasuk kematian juga. Butuh 3 Mati hari itu ngalahin adalah iblis. Upah Ya. dosa baru dikalahkan Yesus. Enggak, dosa aku itu. tanya, Tuhanmu itu sekarang kan neraka itu kan dikuasai oleh iblis. Bisa nggak Tuhanmu masuk ke dalam neraka ini? Ya itulah yang tadi. Bisalah. Bagaimana caranya? Ya Yesus mati baru hidup lagi. Berarti dikalahkannya neraka itu. Oke, berapa lama dia mengalahkan neraka itu? Tapi 3 hari dia bangkit. Berarti neraka ini berat mengalahkannya ya, butuh waktu 3 hari Tuhan untuk mengalahkan neraka ya. Kalah Mak Penjer nih. Pantes ada ini. Pantes ada ini Mika, pantes ada apa? Perang naga di sorga itu kan. Mungkin salah satunya itu turun ke neraka tadi. Perang naga itu. Lanjut. Ya, coba aku tanya, begitu Tuhan- beratkah neraka? Begitu beratkah bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka, butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka? Enggak gitu Mika. Soalnya kan kata si Jeki Sembiring kan pada hari Sabat Tuhannya istirahat. Iya, Gitu kan? Ya kemarin itu. Ya kemarin itu. Iya. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen ini mengalahkan iblis di neraka itu cuman 1 hari. Cuman karena hari Sabat Iya. libur, ya besoknya pun dicampur libur. Jadi Tuhan mengalahkan di 3 hari. beristirahat, break time. Jadi ngobrol sama iblis, cerita-cerita. Kok mirip ini ya? Kalau misalnya 1 hari itu kok mirip dengan pola perhitungan waktu di bumi ya, 24 jam 1 hari doang. Iya, coba saya tanya nih ke Sinaga nih. Lanjut. Kamu terima Tuhanmu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan iblis gitu? Berat banget ngelawan iblis gitu. Ya memang dalam tertulis. Caranya Kristus duluannya dihina, kami dihina. Apalah, memang Kristus dihina duluannya. Kami dia pun udah Yang biasa. gitu. kok merasa dihina nih? Saya mau Enggak. tanya, menurut Dihina kamu Tuhan, istilah- Yesus itu 3 hari butuh melawan iblis? Sekuat itukah iblis sehingga Tuhanmu saja butuh waktu 3 hari mengalahkan dia gitu? Gimana membilangkannya? Kamu terima itu Tuhanmu harus butuh 3 hari ngelawan iblis gitu? Si Kores saja Sebetulnya nampar kalau- iblis mungkin 3 menit pingsan iblis sama dia. Ini Tuhan 3 hari butuh waktu gitu. Mirip ini ya, Ciat, ciat, Avenger ya, ciat, dengan ciat, Thanos. ciat, ciat. Ya kan? Iya juga, Ciat, mirip ciat perang nih 3 Avenger. hari gitu. Ya jadi Iya. 3 hari dia melawan iblis di neraka itu, di alam maut itu ya. Mungkin hari pertama tonjok-tonjokan, hari kedua tampar-tamparan, hari ketiga mungkin timpuk-timpukan. Menang gua kata Tuhannya kan. Udah gue selesai balik. Butuh 3 hari buat Tuhan melawan iblis. Kuat juga iblis ini ya. Mirip Kekuatan ini dari loh, mana film itu? Apa? Film Avenger itu loh ini kan.
sama perang sama Thanos itu kan. Tapi terserah lah, nggak apa-apa sih kalau memang kamu Ini apa percaya ya, Kores Tuhan kasih itu dalil aja Al-Maidah 17. Memang bahasa apa memang? itu Tuhan yang orang Kristen ini butuh 3 hari buat ngelawan iblis. Bukan 3 hari memang Kalah iblisnya. itu udah memang tertuliskan memang Katanya Yesus sih kalah. harus mati 3 hari tapi dalam gini Terus kenapa masih ada orang jahat? hah tapi Jadi begini. iblis berkuasa atas orang jahat berarti iblis sedang menguasainya Udah contohnya dikalahin Yesus katanya. iblis berkuasa. Katanya udah dikalahin Yesus iblisnya. Kok masih ada kuasa dia? Ah, ini tuh apa? Sampai beres nggak sih gitu? Kenapa nggak Memang nggak beres? ada. Memang kalau dibahas betul tadi nggak ada memang beresnya ini semua tapi Ada beres. Lah kalau nggak ada beres yang ngapain ke dunia orang mati Yesusnya? itu untuk membuktikan itu Tuhan dan hidup seperti Yesus. Paham gak sih Bang? Membuktikan ya yang namanya Tuhan kan ketika berkata maka terjadi gitu kan. Nah ini kenapa nggak berkata aja iblis kamu kalah, tidak ada lagi iblis gitu kan udah beres iblisnya. Ini iblisnya masih ada sampai sekarang. Tapi untuk mengadili orang yang masuk neraka masuk surga, kalian percaya juga kan surga neraka? Iya cuma iblisnya nggak mati, buat apa dia ke dunia orang mati kalau gitu? Untuk membuktikan dia bisa berkuasa dalam dia menguasai misalnya iblis masih di bawah dia gitu loh. Untuk membuktikan berkuasa terhadap iblis. Lah iblisnya masih berkuasa sekarang. Itu lagi alah gimana kurang belajar aku ini. Susah ya. Itulah maksudnya gitu loh Mabre. Apa ya banyak doktrin-doktrin dari kekristenan yang kalau dikatakan itu terdengar indah, tapi kalau dikritisi ternyata nggak final, nggak komplit, nggak beres. Maksudnya nggak selesai ceritanya gitu tuh, mengambang kayak gitu. Ini gue balik ke Islam ya, gue balik ke Islam. Nabi Muhammad SAW 13 tahun kena persekusi oleh para kafir-kafir pagan Quraisy, 13 tahun, bukan 3 tahun. Lalu kemudian di 10 tahun terakhir maka Islam membalikan keadaan dan berhasil menyatukan bangsa Arab satu jazirah Arab dalam satu agama Islam. Setelah itu Nabi wafat. Jadi wafatnya Nabi menandakan Islam sudah final, sudah beres, sudah bisa diimani oleh semua manusia. Itu pertandanya Nabi wafat. Artinya misinya sudah selesai kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam doktrin Kristen gitu kan, Yesus mengalahkan maut, Yesus naik ke sorga, mautnya masih ada. Yesus ke dunia orang mati, mengalahkan iblis, iblisnya masih ada. Gimana? Gimana? Gitu. Tuhan turun ke dunia, mati dari kayu salib gitu kan, menebus dosa manusia, dosa masih ada. Memang masih ada dosa. Gak beres semua. Manusia lah. Yesus disalib, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia bukan? Iya. Sekarang dosa kok masih ada? Tapi Kok dosa masih ada sekarang? karena masih belum semua orang belum percaya ke Kristus, makanya masih ada dosa. Artinya percaya yang menebus dosa itu, bukan penyaliban. Iya. Lah, Harus percaya. ngapain disalib kalau gitu? Tinggal percaya aja udah kelar. Nggak perlu ada penyaliban. Ya. Logikanya gini loh. Dalam Kristen hiduplah seperti Yesus, itulah istilahnya. Kasihilah musuhmu gitu. Jualah segala hartamu. Jualah. Udah dilakukan. Jualah segala harta. Abang udah lakukan? Lo gua bukan Kristen. Oh. Gini lah aku tanya satu. Gimana? Abang benci nggak nengok orang Kristen? Benci nengok orang Kristen. Kalau Kristen enggak sih, benci enggak ya. Cuman ada sebagian penghujat itu kebetulan agamanya Kristen gitu loh. Sehingga gua minta maaf kalau misalnya ada penghujat-penghujat yang kebetulan dari Kristen bubuk jadi abon di hadapan Kores. Gue minta maaf itu. Iya, bisa. Semua biasa gitu.
itulah karena Ya jangan dibiasain dong, biasa gitu. Jangan dibiasain. enggak, maksudnya biasanya ceritanya namanya manusia memang gitu wajar, tapi kalau bisa itulah beratnya ajaran Kristus itu supaya tidak membenci yang seperti itu. Apa? Beratnya apa ya? Gua ketemu Kristen menghujat nabi kami, nabinya Islam pedo, doyan kawin gitu. Kristen yang bilang itu kebetulan. Terdia. Cuma gue bingungnya kayak gini gitu, karena kan apa ya namanya tuh? Kalau nggak salah orang-orang Kristen itu berkata itu dituntun Roh Kudus gitu. Iya, tapi Masa Roh Kudus menuntun kalian berkata-kata menghujat kepada agama lain? bukan, tapi ada iblis. Sekarang diri kita pun, diri kau kan kayak abang lah, abang pun pasti contohnya dari, bukan jangan dulu dari agama, dari apa, lawanlah dirimu sendiri dahulu gitu istilahnya. Kayak nafsu abang lah itu diri abang sendiri Takluk sama gua. kan. Nafsu gua takluk sama gua. Bisa Karena gua takluk, takut sama takut Tuhan gua. Bisa lah. berarti abang nggak berdosa kan? Apa sih apa misalnya? Apa misalnya contoh kayak gini? Misalnya kayak gini apa? Mabok alkohol haram nggak gua lakuin. Takluk tuh diri gua sama gua. Berzina haram nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Apa? Mencuri. Oh, gua nggak mencuri, nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Jadi apakah gua perlu Tuhan turun ke bumi menebus dosa sehingga gua tidak berbuat dosa lagi? Nggak perlu. Karena dengan diri gua yang takut dengan perintah Tuhan, maka gua pun terhindar dari segala dosa-dosa besar. Kayak inilah, pernah nggak Apalah? contohnya kilap nggak pernah kilap. Khilaf. Dalam Islam aku nggak tahu kilap, tapi orang Iya, khilaf itu Nggak sadar diri. perbuatan yang kita lakukan secara nggak sadar sehingga merugikan orang lain. Ya pernah lah. gini bang, itulah kalau abang hilap berarti iblis sedang berkuasa dalam abang, itulah kilap menurutku istilahnya. Di situ Nah, iya kalau dalam Islam kan konsepnya memang iblis ini akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Nggak ada konsep di pertengahan zaman manusia ini iblis ditaklukkan dan kalah, itu nggak ada. Memang iblis itu ditangguhkan sampai akhir zaman menjadi ujian bagi manusia. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam imannya Sinaga, iblis ini ketika Yesus mati, 3 hari dia di dunia orang mati, memusnahkan iblis. bukan memusnahkan, istilahnya Mengalahkan iblis. begini loh. Mengapain? Kan pernah nggak abang dengar Yesus berkata gini, contohnya, Apa? akulah hidup dan jalan kebenaran, yang gitu. Akulah Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul? betul. Mau disembah jalannya? Itu membuktikan itu contohnya. Yesus itu hanya apa? Hanya Jalan. Yesus hanya jalan. Yang disembah, tujuan dari jalan ini membawa kalian kemana tujuannya? Kepada Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan. Inilah hidup yang kekal, mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus gitu. Tapi Sinaga Bonor, kalau memang mau menyembah si jalan ini, sang jalan ini, Yesus Kristus, gue sebagai muslim menyarankan menyembah sang jalan ini di pinggir. Jangan di tengah. Karena kalau kalian menyembah jalan di tengah, takutnya kegeleng sama yang pakai jalan gitu. Gini lah, aku tanya lah bang. Boleh tanya yang banyak mah bre. Oke. Kita sharing-sharing aja nih ya. Menurut abang, apalah Menurut saya doa. Doa. Iya, doa itu juga. Apalah doa? Doa itu kalau itu dari bahasa Arab, doa. Artinya itu kalau nggak berseru meminta. Meminta. Terus Udah. meminta. Pertanyaannya gini, saya yang bingung ini sama orang Islam lah. Aku Iya. bingung mau bertanya nih. Kenapa lah doa Islam harus dihafalkan? Contohnya doa makan, contohnya harus dihafal. Contohnya kan terima kasih. Kami kan nggak dihafal-hafal, berarti meminta, mengucap terima kasih, meminta kepada Tuhan. Baru
Kenapa harus dihafal? Kan doa itu meminta dari hati. Baru ngapain dihafal kalau meminta? Kan doa meminta untuk Tuhan. Ngapain dihafal? Itunya mau kutanya. Kenapa lagi dihafal? Oke, mantap. Mantap pertanyaannya. Doa dalam Islam ada sebagian banyak itu dihafal. Contoh misalnya doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar rumah gitu kan. Banyak kali doa ini. Ini menandakan Islam itu sempurna. Sampai hal-hal kecil itu aturannya langsung datang dari Tuhan. Bukan kita inisiatif sendiri, bikin sendiri gitu. Tapi doa tadi meminta, contohnya ke abang lah. Adakah doa mau pergi jalan, contohnya buat lebih mau pergi satu tujuan, ada doanya bang? Ada lah. Misal contoh kita mau keluar rumah, kita yang simpel-simpel aja lah. Misalnya kita mau keluar rumah, Bismillah, sudah sampai tujuan, Alhamdulillah. Melakukan hal yang tidak kita sadari itu adalah dosa, astagfirullah. Itu semua kan doa, mengingat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi doa itu selain legitimasinya kami datang langsung dari Tuhan, bukan bidat gitu kan. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan Islam, yang pertama kita ingat Tuhan dulu. Yang pertama kita ingat Tuhan dulu, Sinaga Bonor. Ya memang ada doa yang nggak sama ya. Ada misalnya contoh kita ingin kesembuhan bagi penyakit kita yang spesifik orang gitu kan, sakit, atau doa pengen kaya di umur berapa. Ya ada doa-doa yang kita sendiri yang bikin sesuai nurani kita gitu. Cuma banyak doa yang sudah Nabi kita tuntun untuk kita, sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi kita untuk mengingat Allah, berdoa dan meminta kepada Allah. Gitu, Bre. Baru gini bang, ada lagi pertanyaanku. Silahkan. Kalau ngaji lah, baca Al-Quran kan, ngaji baca Al-Quran. Ya. Kan Al-Quran itu kan perintah Tuhan ya, aku bilang perintah Tuhan itu kan. Al-Quran kitab suci. Di dalamnya ada perintah Tuhan, ada kisah-kisah nabi-nabi, ada hikmat. Ya. Ya, pokoknya cerita Tuhan tentang perintah Tuhan lah gitu kan. Ya. Baru dari mana lah contohnya orang mengaji dapat pahala, sedangkan dia hanya membaca perintah Tuhan dan tidak memahami. Apalagi kita orang Indonesia kan mana semua ngerti bahasa Arab. Gimana ceritanya dapat pahala? Loh itulah keenakannya Islam, Bre. Nabi kami mengajarkan gitu. Bagi yang membaca membata-bata, mereka akan mendapatkan pahala 1. Yang lancar dapat 2. Tunggu, Ya. belum selesai. Kemana dia menjalankan perintah Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan Tuhan. Kan kita orang Indonesia mana bisa mengerti semua bahasa Arab. Nah, ini dalam Islam itu gitu. Kami belajar itu bukan sok tahu sendiri. Enggak. Lu punya kitab Al-Quran, lu membaca gitu, lu menghafal, tapi pengajarannya datang dari guru, ustadz, syekh, maulana, habaib, dari guru. Nama sistemnya apa? Talaki. Lu belajar mata ketemu mata, guru ketemu murid. Bukan lu baca lalu lu mengerti, lalu lu menyimpulkan sendiri, oh begini maksudnya. Nanti kita menjadi 40 ribuan denom kalau kayak begitu. Ilmu dalam Islam harus bersanad, harus ada gurunya jelas dari siapa. Baru gini lah contohnya. Kalau contohnya kayak aku lah contohnya, aku jadi guru karena orang tak paham, bodoh-bodohi contohnya misalnya aku bertanya nih. Nggak bisa, kalau umat Islam pasti bertanya. Lu guru agama, iya. Siapa guru lu ditanya nanti? Sinaga Bonor siapa gurunya? Ilmunya harus bersanad, ilmunya tuh harus sampai kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe nggak lu? Gitu. Makanya kalau misalnya orang awam ya baca nggak ngerti gitu, ini maksudnya kemana? Ya belajar ke guru. Jangan lu sok tahu sendiri gitu kan. Kalau misalnya sekarang kayak gini misalnya Sinaga, gue balikin ke Bible. Bible lu baca lu paham? Dulu yang debat sama Bunda sebelum saatnya. Paham Bible paham. Masih banyak yang nggak Nah paham. kalau sekarang kalau paham lu paham terjemahannya atau paham bahasa aslinya? Terjemahannya memang kami kan. Ya kalau gitu semua agama juga paham terjemahan. Bahasa aslinya lu paham nggak? Nggak paham. Itu dia.
Ada guru yang mengajarkan lu nggak soal bahasa aslinya? Nggak tahu, tapi nggak tahu ya. Itu dia gitu, itu bedanya sama Islam. Kami bahasa aslinya dikasih plus gurunya gitu. Kalau terjemahan doang nggak usah pakai guru. Sekarang kayak gini ya, coba ini kita lihat 6 agama, 4 yang gua tahu, yang kitab sucinya, Hindu, perhatikan Sinaga Bonor, Hindu, Weda itu bahasa kitab sucinya Sanskerta, ada di dalam kitab sucinya, pakai bahasa Sanskerta, lalu disandingin terjemahan. Buddha Tripitaka, bahasa kitab sucinya bahasa Pali, ada itu bahasa Pali di kitab sucinya, lalu ada terjemahannya. Islam Al-Quran, bahasa kitab sucinya bahasa Arab, ada terjemahannya juga kan. Sekarang Kristen dan Katolik, kitab sucinya langsung terjemahan, bahasa aslinya kemana? Istilahnya contohnya aku ngomong sama abang bahasa Inggris, abang bisa berarti bahasa Indonesia, ngapain aku ngomong bahasa Inggris kayak gitu loh, Pak? Kayak Loh, gitu dah. lu sama gua ngobrol lagi belajar agama atau lagi ngobrol di warung kopi? Bukan, gini Bang. Bukan, maka dari itu nggak nyambung kalau lu sambungin ke gua. Ini kita kalau belajar agama dari kitab Bang. suci, Bukan gini, gitu kan? Bang. Tapi terjemahan toh kayak gitu. Gimana lu mau ngerti apa yang benar-benar diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam di kitab suci? Kalau lu pakai terjemahan, ini maaf ya, Yesus kan nggak lahir di Betawi. Iya nggak? Artinya dia ketika berbicara bukan pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Betul kan? Nah sekarang bagaimana lu mau mempelajari apa yang benar-benar Yesus katakan kalau hanya patokan terjemahan, lalu menganggap dengan gegabah diri lu paham gitu loh. Kok gegabah sekali bilang lu paham? Gua kira orang Kristen bilang paham itu dia ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Gua kira ke sana. Ternyata cuma paham bahasa terjemahan. Tapi kan contohnya gini lah, kayak tadi juga bahasa terjemahan samanya, contohnya Bang gini, samanya arti air sama water. Baru bahasa aslinya contohnya bahasa apa kita buat? Oke, sini gua bahasa aslinya gua kasih contoh sini ya. Yohanes 14:22 ya. Tunggu ya, 14. Yohanes 14:24. Di sana ada frasa, ada klausa Allah itu roh. Tahu itu? Pasti denger ya di ini ya. Iya kan? Denger ya. Nah, sekarang bahasa aslinya tahu nggak apa? Tahu nggak bahasa aslinya? Nggak tahu kan? Gue kasih tahu. Dia bab perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya, semua manuskrip nema otheos. Nema otheos, nema ruh. O definite artikel, theos Tuhan. Jadi harusnya roh Tuhan. Kok diterjemahan jadi Allah itu roh? Paham lu? Paham nggak? Allah itu. Nggak paham. Enggak Karena paham. terjemahan. Maksud abang kan jadi berbeda gitu maksud abang kan maksudnya. Betul gitu, karena lu pakai terjemahan. Maksud inti dari segala inti yang gua mau katakan, jangan gegabah ngomong paham kitab suci, tapi lu taunya dari terjemahan. Jangan gegabah. Baru Gitu yang, Mabre. gini Bang, iya terus lanjut. Kalau Nah ini gua contoh satu lagi nih ya. Ini gua contoh, gua kasih satu lagi Sinaga Bonor. gantian. Tunggu, satu lagi baru lu ya. Ini gua kasih contoh satu lagi nih. Buat lu. Lu tebak dalilnya di mana nih? Ini kitab suci lu, perjanjian baru, perkataannya Yohanes. Tebak ini di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Saya nggak ngerti bahasa itu. Selamat datang di kebenaran. Gua tekankan lagi, jangan ngomong paham kalau cuma terjemahan. Silahkan. Oke. Kalau ngomong paham kalau cuma terjemahan, baru terjemahan yang Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia lah, udah pasti itu benar. Nah itu dia, terjemahan nggak akan pasti benar. Terjemahan nggak akan pasti benar. Tadi udah gua kasih gini, contoh. Berarti benar itu gini Bang. Berarti benar itu contohnya agama Kristen lah. Berarti cuma paham itu orang-orang sana lah. Sebaliknya juga agama Islam, orang Indonesia berarti mana ngerti, orang Arab orang yang berarti yang paham. Nah, bedanya Berarti kalau kita- Islam selamat gini, dalam Bang, pengertian, Bu. karena guru kami mengajarkan bahasa Arab dengan tafsirnya dan artinya.
Bedanya di situ sama Kristen. Tapi begini loh, katanya terjemahan itu nggak benar, tapi kau bilang terjemahannya benar. Gimana ceritanya? Kurang Siapa lebih. yang gue bilang kayak gitu? Nah ini nggak nyampe ke sana. Kapan gue bilang gini, Bang. terjemahan itu Maksudnya benar? gini, berarti terjemahan Al-Quran itu udah terjemahan dalam Indonesia. Berarti itu belum tentu berarti semuanya benar. Belum tentu benar, makanya kan ada revisi terjemahan kan. Berarti singkatnya Setiap gini, ada setiap kita masuk 5 tahun pasti ada revisi terjemahan untuk menyesuaikan kata-kata zaman modern dengan kata-kata klasikal di bahasa aslinya gitu. Makanya kalian ada LAI, ada ILT, ada Nasbre, ada FAYH kan gitu kan? bukan Bang, itu kurasa dari zaman itu Bang. Coba Bukan dari zaman itu. Bukan. Itu semua Jangan. tahun 2000 sampai 2010-an. gantian. Kayak Apa? banyak bahasa itu banyak muncul. Contohnya kalau dulu, contohnya kawan-kawan sekarang circle kan itu bahasa-bahasa zaman sekarang itu sama. Apa? Berarti menurut abang contohnya bahasa itu di upgrade gitu. Kayak sekarang lah, dulu kan kawan-kawan, sekarang muncullah circle. Dulu mana ada circle? Tahun 80 Betul. Iya, itu salah satunya betul. Ini gua kasih contoh yang lebih parah. Ini terkesan provokatif, tapi memang kenyataannya begitu. Nanti kalian lihat di channelnya Kodonditan ada satu terjemahan lama dari Bible gitu kan. Di situ tertulis kontol. Dulu tertulis kontol gitu. Kalau kontol dipakai sekarang di terjemahan ini kan jatuhnya apa? Menghujat jatuhnya kan. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Kontol itu kalau nggak salah udah diterjemahin burung sekarang. Ini bagian akademisi ya, bukan maksudnya mau menghujat. Pin, serius, Pin? Yes. Ada itu di Kodoni nemu aja yang gitu-gitu. Di mana ditemukan? Serius, Pin? Belum Ada. Di ayat apa? Ada sama Kayaknya Pak Dance perjanjian ada lama itu. deh kayaknya. Ada Pak Dance ada burung Menerjemahkan lak-lak yang dan mana? kontol kata. Pak Dance ada tahun berapa itu? 19 berapa itu ya? Ada Pak Dance ada. kuntul. Burung kuntul. Ini Tapi ini pakai burung dia. kuntul. Oh Waduh. dia. Waduh. Parah Parah Coba ada buktinya Bang. Aku penasaran. Wah, dia penasaran. Tunggu coba gue cariin dulu ya, tunggu. Cari. Jadi gini loh, Bang Sinaga, maksudnya Bang Kores tadi, artinya di dalam memahami kitab suci itu original teksnya itu yang utama, bukan terjemahan. Itu maksudnya Bang Kores ya. Jadi terjemahan itu terkadang banyak kekeliruan. Dan ini juga diakui oleh Bang Aldo seorang Kristiani. Nah, jadi itu ya Bang Sinaga. Artinya bukan hanya terjemahan aja. Lanjut. Tapi begini sih menurut saya sih masalah agama ini ya. Itu sibuk Kalau dibahas banget. nggak ada habis. Sibuk banget sih ngurus-ngurus agama orang, mau dia sembah batu, mau jadi apa, mau jadi apa. Nah, nih. Jadi apa. Nah, Tunggu ya, ini gue putar dulu. Betul itu. Oh pasrah. Nih, terjemahan 1958. Lembaga Alkitab Indonesia. Mana? Ini burung lak-lak dan Kontol tuh itu tulisannya. 8. Dan kontol. ini maksud gue terjemahan itu akan selalu direvisi mengikuti zaman. Selamat datang di kebenaran. Itu maksud gue Sinaga. Jadi balik lagi seperti poin yang ingin gue katakan. Tunggu, kamera gue harus balik depan dulu. Nah, dia. Balik lagi seperti yang gue katakan dan gue tekankan sama lu ya. Kalau cuma ngerti terjemahan, jangan ngomong lu paham di depan Islam. Bukan gini loh. Itu, Bre. Terjemahan. Contohnya Kalian kenapa bilang kalian wah percuma Islam gitu, pakai bahasa Arab tapi nggak paham gitu. Bahasa Arab. Sesedikit-sedikitnya Islam paham bahasa Arab, jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Kristen yang paham bahasa Yunani. nggak sama aja nih itu contohnya.
Kayak air. Oh, jauh dong. Bahasa Inggris. Jauh dong. Kalian tiga generasi dari kakek, bapak sampai ke Sinaga Bonor ini, gue yakin keluarga kalian gak ada yang ngerti bahasa asli kitabnya. Sedangkan kami Muslim yang tahu, kami Muslim walaupun yang paham sedikit, kami tahu Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami tahu sampai sana. Coba kalian, Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya apa? Tahu. Itu dia. Tahu, tapi betul Ibrani kalau artinya sama, ya saat itu juga nih itu istilahnya. Tongnya itu dibilangkan. Jangan Ibrani, ini gua kasih satu. Yohanes 14:24. Nema Hotheos kok terjemahannya jadi Allah itu roh. Nema Hotheos, ho itu kan sang atau si. Kalau mau itu dalam bahasa Yunani bisa hina, bisa hoti. Dapat dari mana kata itunya? Kalau mau adalah pakai estin. Verb. Aduh, lupa gue. Jadi lupa gue. Pakai estin, kata kerja ganti ketiga. Alhamdulillah. Jadi gitu Sinaga, maksud gue. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, tapi banyak poin-poin yang ingin gue ajarkan, yang ingin gue jelaskan kepada lu supaya lu mengerti gitu, supaya lu ke-trigger untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Toh ujung-ujungnya kita manusia kan mati gitu kan. Toh ujung-ujungnya kita manusia mengharapkan segala perbuatan kita yang ada di bumi ini terbalaskan nanti di akhirat gitu. Sungguh sangat menyesallah seorang manusia ketika dia masuk ke dalam neraka yang paling hina selama-lamanya. Gitu sih. Itulah dari gua yang bisa gua sampaikan. Oh, masih mau lanjut apa-apa? Enggak, dari kan aku hidup, contohnya dari kawan-kawanku pernah bilang di Islam itu contohnya neraka jahanam tingkat tertinggi gitu kan, baru tingkat 7, baru dibasuh di tingkat 7 bisa dari neraka bisa ke surga. Betul nih itu? Betul banget. Selama lu punya iman sebesar biji zarah sebagai muslim. Kalau lu kafir, no mercy. Bisa udah masuk neraka, bisa lagi masuk surga, udah mati. Bisa. Iya, karena iman Islam itu membuat kita tidak takluk kepada neraka. Bisa gitu. Sekarang gini Sinaga. Dalam Kristen, ya karena gini Sinaga. Gue pakai analogi dulu deh, favorit gue. Lu kalau misalnya abis dari luar main futsal, baju lu keringetan, itu baju lu langsung taruh lemari pas nyampe rumah? Enggak lah. Kenapa? Berkeringat. Lah sekarang kenapa orang Kristen ketika dia dosanya banyak, dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, langsung masuk surga? Enggak langsung masuk surga, Bang. Itulah pembelaan orang abang. Enggak langsung masuk surga. Kemana dulu kalau boleh tahu? Kan kita harus meyakini dulu, menjalankan hidup seperti Kristus dulu. Iya. Nah sekarang dia mati dalam keadaan ngebunuh, korupsi, memerkosa gitu. Kemana dia? Ya, tetap jatuh ke dalam dosa. Kalau kayak betul ke neraka juga sih, istilahnya. Ke neraka. Tapi dia percaya Yesus Tuhan, nggak selamat ya? Misalnya bisa aja nih dibilang aku percaya ini, tapi kelukan gak sesuai, sama juga bohong itu. Oke, jadi masuk neraka, dia kekal di neraka walaupun dia percaya Yesus Tuhan dan mati di kayu salib. Aku nggak Jangan tahu. jangan jiplak Islam. Jangan jiplak Islam lu jawab. Nggak tahu aku belum pernah. Nggak tahu, belum pernah. Tuhan lu nggak menjelaskan berarti bagaimana konsepnya. Situ enggak yang ditulis penghakiman setelah. Nggak ditulis sama ini salah satu Yang kelemahan ku tahu, Tuhan menjadi belum manusia gitu. Kurang tahu, itu yang ku tahu. Iya, itulah maksud gua. Terus ini Tuhan ketika dia di bumi ini ngajarin apa aja gitu loh. Kan gitu jatuhnya. Kasih bagian kehidupan setelah kematian enggak. Diajarkannya cuman
itulah yang kan udah diajarkan contohnya kasih dalam. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Gak tahu Tapi apa. lu bilang nggak tahu tadi. Itu dia. Sekarang gue jelasin yang Islam ya, karena Kristen nggak tahu. Gue jelasin yang Islam. Dalam Islam nih ya, gue Islam. Lalu kemudian Allah wafatkan gue gitu. Posisinya ini, ya Allah jauhkan hamba dari contoh ini gitu. Posisinya gue mati bawa dosa, belum bertaubat gue. Jadi ada dosa membunuh lah, misalnya membunuh Tritung kayak gitu kan, atau dosa gebugin Tritung, membuat Tritung sakit hati gitu. Mati gua, belum bertaubat gitu. Gua ada dosa nih. Menurut lu pantas nggak gua langsung ke sorga? Ada dosa? Bukan menurutku, menurut kita semua memang nggak pantas kalau berdosa. Nggak pantas kan? Artinya nih dosa harus hilang dulu baru gua layak ke sorga kan gitu. Iya. Nah, gimana cara ngilangin dosa? Posisinya gua udah mati. Gimana caranya? Nggak ada lagi kekal lah, itulah namanya binasa. Nah, kalau dalam Islam ini dosa yang ada ini ya lu dihajar di neraka sebagaimana baju kotor disikat, dijemur, disetrika. Dihajar lu di neraka. Lu nikmati dosa-dosa yang belum lu taubat, dosa-dosa di mana lu menyakiti orang lain gitu. Lu nikmati itu, disiksa lu di neraka. Kalau misalnya Sinaga, Bonar disiksa selamanya, padahal dosa lu bukan dosa menyekutukan Tuhan, ini nggak adil. Toh orang-orang yang dipenjara karena berbuat kriminal juga ada bebasnya kan? Iya nggak? Betul. Nah, sekarang neraka masa nggak seadil begitu? Tentunya neraka lebih adil dong. Oh ya udah disiksa, dia udah merasakan siksaannya, ya udah saatnya dia dibebaskan dari neraka. Itulah Islam gitu, logis di otaknya. Makanya banyak umat memilih Islam, walaupun dia miskin, walaupun dia banyak salah, tetap dia memilih Islam. Kenapa? Karena masuk di akal, di logika gitu. Ya lu coba bayangin lu ada dosa, masih ada dosa, belum dibersihin dosanya masuk surga, najis dong surganya. Belum ketemu sama korban-korban di mana lu berbuat dosa, yang lu maling, yang lu pukulin gitu kan, yang lu kata-katain, kata lo, lu di surga bre? Iya, gue di surga. Kan lu ngata-ngatain gue, ya nggak tahu. Gue di surga aja ini enak, wah nggak adil nih, nggak suka gue kayak gini, kan gitu jatuhnya. Jadi balik lagi seperti yang gue katakan di awal, iman Islam membuat kita tidak takluk oleh neraka. Selamat datang di kebenaran, gitu. Tapi, Waduh, aduh itu kalau di counter aduh gitu. Mau nanya jangan dulu aduh. Itu kalau kayak gitu artinya lu mau nanya, otak lu udah ngejawab sendiri gitu ya. bukan, ini apa, harus hati-hati gitu ya. Enggak apa-apa, saya aman-aman, silahkan. Apalagi yang lu masih sanksi dengan Islam, apalagi? Ya itulah Tapi lu di Kristennya aja jarang-jarang ibadah, apa kabar di Islam ya? Apa kabar di Islam? memang jarang, tapi aku tidak percaya. Soalnya Kalau di Islam percaya doang nggak cukup, lu harus ngebuktiin. itulah ya apa bilang tadi, kayak gitulah juga lah sama Yesus, percaya doang tapi perilaku nggak membuktikan, kayak gitu juga nih tadi. Ya perilakunya kan cuma berbuat baik sama orang lain. Itu buat gue gampang banget berbuat baik sama orang lain. Pengemis, kasih makan. Gini bang, konsepnya gini. Berbuat baik sama orang lain apa susahnya sih? Enggak, ya apa susahnya? Enggak, gini. Kalau Apa dong? begal sama begal berkawannya itu, tapi begal sama korban bermusuhan, harus bisa lah korban mengasihani begal ini, kayak gitu lah susahnya. Itulah makanya gue ini ada ide gimana kalau hukum pidana di Indonesia untuk orang Kristen diganti sama hukum kasih. Sehingga apa? Negara membantu orang-orang Kristen menjadi Kristen, menjadi lebih Kristen gitu loh. Itu susah. Nggak bisa, ada negara. Iya, negara ini ya seperti kita tahu sendiri. Iya kan enak ya kalau misalnya negara membantu Kristen menggunakan hukum kasih gitu kan. Iya nggak enak nggak? Jadi ketika Kristen kemalingan ngadu ke polisi, nah polisinya nanti bukan nyari barang yang dimaling, tapi polisinya bawa lu ke konseling gitu kan. Sabar Pak, ampunilah dia.
Berdoalah untuk kebaikan dia. Siapa tahu motornya bapak lebih layak dia yang pakai daripada bapak. Ah, kan gitu. Nanti dia nanti ya. Gimana? Sebetulnya memang kalau menurut Tuhan harus bisa seperti itu. Iya harus bisa, makanya negara, kalau misalnya negara berperan aktif membantu Kristen seperti itu kan lebih bagus tuh, iya nggak? Misalnya ada keluarga Kristen gitu kan, kepala rumah tangganya dibunuh, lalu keluarga Kristen ini mengadu kepada polisi, Pak, ayah kami dibunuh gitu kan. Nanti dari pihak kepolisian, oke masuk Bu, kita ke bimbingan konseling gitu, karena sudah diganti hukum pidananya dengan hukum kasih untuk kawan-kawan Kristen. Bapak, ibu, anak-anak, adik-adik, ibu sabar, ampunilah orang yang membunuh ayah kalian. Ya memang kalau bisa kayak gitu. Itu istilahnya kalau dalam Islam kok takdir namanya. Aduh bukan, kalau dalam Islam nggak begitu lah bre. Kalau dalam Islam ada kisos namanya. Apa takdir itu Bang? Takdir. Kalau takdir itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti itu, maka itulah yang terjadi gitu. Itulah mungkinnya takdirnya seperti itu. Tapi dalam Islam juga ketetapan Tuhan tuh nggak sesimpel itu. Ketetapan Tuhan, bukan ketetapan ya jatuhnya. Tuhan juga menetapkan syariat gitu. Nah ini yang nggak dimiliki Kristen. Syariat Islam melindungi hak-hak dari korban kezoliman. Kalau hukum kasih mikirin pelakunya toh, kalau hukum syariat Islam itu mikirin sama korbannya juga. Jadi korban mempunyai hak mendapatkan keadilan dari apa yang dia dari kerugian yang dia rasakan. Itu dalam Islam. Gue kalau lihat hukum kasih, maaf ya, kalau lihat hukum kasih gitu, fokusnya ke pelaku mulu. Korbannya gimana ini? Korbannya gimana? Contoh misalnya pencurian gitu kan. Pelakunya diampuni. Korbannya gimana korbannya? Masa si Kelvin ini nggak paham-paham sih? Kan Yang Yesus mana? udah bilang, dia itu datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Pesundal Di mana masuk dia surga. bilangnya Jadi ini? Yesus ini Di mana dia bilangnya? bentar dulu. Ada, Yesus datang untuk para pendosa. Jadi agama Kristen ini memang agama untuk orang-orang jahat, Pin. Terus korban dari kejahatannya gimana nggak diurusin? Kan ada ayatnya dalam 1 Petrus pasal kedua enggak. nomor 18 Cuman sampai 19. Ibu, Coba baca. Enggak. Coba Bentar. terjemahkan menyimpulkan itu. Cuman menyimpulkan itu. Bentar dulu, Gimana? saya ngomong sama Kelvin dulu. Nanti kamu sama Kelvin aja. Pin, kan ada ayatnya itu, Pin. Yang itu loh, Pin, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Kasih karunia Tuhan itu kalau orang yang korban itu menderita, Pin. Jadi semakin menderita korban, itu Tuhan semakin sayang sama dia gitu. Makanya disuruh pikul salib. Tuh 1 Petrus pasal 2 nomor 18 coba. 1 1 Petrus Petrus pasal 2 nomor 19-nya, yang 19-nya. 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuh. Jadi memang harus menderita kalau korban. Memang Kalau penjahatnya kalau nggak boleh menderita, yang penjahatnya dikasihi, Pin. Misalnya Pin, si Naga ini kan penjahat koruptor, dia nggak boleh dilawan kalau dia jahat, harus dikasihi. Tapi kalau lu pas jadi korban, lu harus menanggung penderitaan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau lu menderita, ajaran Kristen kan memang ajaran untuk orang-orang jahat. Paulus jahat, coba pagan Romawi, semua orang-orang Romawi jahat. Jadi Kristen kan semua. Pokoknya kalau jadi jahat, pokoknya jadi Kristen deh. Makanya pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Makanya si Kelvin ini nggak jadi Kristen. Soalnya lu nggak sejahat Paulus sih. Makanya lu kalau mau jadi Kristen jahat dulu. Loh gitu kok. Kan Yesus bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mana sih? Iya, membimbing. Lu lihat itu. aja kesaksian murtadin, rata-rata tuh ada murtadin yang bilang, saya dulu mantan narkoboy didatangin Yesus, saya dulu mantan pesundal didatangin Yesus, saya dulu penipu, kata si Kace. Si Kace dulu nipu di Mekah, katanya di Arab dia nipu, langsung didatangin Yesus. Pokoknya kalau seandainya orang benar nggak didatangin Yesus, orang berdosa baru didatangin Yesus. Memang begitu istilahnya. Contohnya, kalau Umi baik saja sehat, ngapain datang dokter? Kalau sehatnya ngapain Makanya datang kan dokter? Yesus nggak mendatangi saya karena saya benar. Jadi yang orang-orang berdosa aja ya, dan Yesus Kristen. Kalau saya benar mah mana mungkin Yesus jadiin saya Kristen? Karena agama Kristen ini untuk orang-orang berdosa. Makanya saya itu susah banget ketemu Yesus. Soalnya saya nggak seberdosa Silina Wijaya, Agatha, yang jadi pesundal. Kenapa? Pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Buktinya Yesus waktu ada pesundal datang,
Apa kata Yesus? Siapa yang mau melemparinya adalah orang yang tidak pernah berdosa. Artinya dimaklumin. Jadi kalau kamu berzina mah dibebasin Yesus. Kalau kami nggak boleh. Pokoknya asik jadi Kristen. Pokoknya semua orang jahat itu bakalan Kristen. Lihat aja murtadin. Mantan narkoboy, mantan penjahat. Gitu. Udah siap Uni, udah siap. Sebenarnya saya ini lagi nggak diskusi sama orang Kristen, saya lagi ngomong sama Kelvin. Enggak, Kelvin ini kok pura-pura nggak paham gitu loh. Apa lupa ayat-ayat Yesus berkata, Aku datang untuk orang berdosa, pesunda lebih dulu masuk surga. Gimana sih Kevin? Udah lanjut Pin. Ini nggak lagi diskusi berdosa mana ya? Berdosa. Datang untuk orang-orang berdosa. Matius kan itu? Ya nih ayatnya, bentar. Oh, Matius 9:13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, gitu ya. Bahkan kalau jadi Kristen aja kita harus membenci keluarga. Emang Kristen ini agama untuk orang-orang jahat, Pin. Kalau korbannya nggak boleh ngelawan, Pin. Contoh tuh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan. Si naga ini kalau mamanya ditampar nggak boleh lawan loh. Itulah pemahaman Uni ini. Loh, coba saya tanya. Itu kan ketika pemahaman Yesus Uni berkata, kan. Bukan pemahaman saya, itu tertulis. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Sekarang saya tanya, boleh nggak ngelawan? Kalau ibumu ditampar di samping kamu? Kalau secara manusia memang tak boleh, tapi menurut Tuhan itu tak boleh memang. Ajaran ini sebenarnya ajaran untuk manusia atau ajaran untuk hantu sih? Katanya secara manusiawi nggak bisa. Tapi ajaran ini untuk manusia. Berarti ini ajaran nggak bisa dilakukan lah. Ngapain diajarin kalau nggak bisa dilakuin? Gimana sih? Itulah beratnya mengikuti Yesus Uni, biar mengerti Uni. Nah, berarti mengikut Yesus ini berat, betul? Betul. Kalau memang kalian berat, ngapain Yesus mati buat kalian? Tuh kalian disiksa juga sama Yesus. Aneh aja. Ya sudah mati buat kalian, tahu-tahu dia suruh nyiksa diri kalian lagi pikul salib. Kalau gitu ngapain dia mati? Ya Allah. Itulah susahnya. Makanya kami nggak mau jadi Kristen, susah banget. Udahlah di dunia menderita, surganya nggak punya apa-apa. Nggak enak jadi Kristen itu. Enggak, aku tanya satu aja pertanyaan. Kenapa Yesus itu buat Selamat, ini gua mau closing dulu. Kristen? Oh ya. Closing dulu dikit. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah diulang. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah yang bisa gua sampaikan untuk extend durasi di YouTube Kores nanti gitu kan. Selamat menikmati di CSCC 2 Kores Sultanate, di mana mujahidin silaturahim kepada Kores Kris di Bali gitu ikhwan. Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Lanjut. Sinaga. Iya. Kenapa Tuhan memberikan aturan begitu berat kepada manusia? Memang begitu. Istilahnya, cobalah bayangkan damai nak mengampuni. Ya, makin lamaan. Gini dulu. Bentar. Tunggu. Kenapa kan? Tunggu jawab. Kalau orang berbuat jahat kepada kita balas, nggak ada habisnya. Harus dibalas. Contohnya api dibalas api, makin besar lah apinya, harus dibalas pakai air biar redup, baru orang berbuat jahat dibalas jahat gitu loh, gitu. Bukan tadi kau mengakui mengakui tadi bahwa mengikuti Yesus itu sungguh berat, betul? Betul, sangat berat. Apa alasan Tuhanmu membuat untuk mengikuti dia itu dengan berat gitu loh? Dengan berat alasannya memang gini. Biar nggak bisa diikuti manusia gini, biar gampang diikuti manusia, itu aja. Apa alasan Tuhanmu membuat mengikuti dia itu sangat berat, memberatkan ya? Apa alasan Tuhanmu ketika mengikuti dia itu harus sangat berat, yang seperti kamu akui tadi, mengikuti Yesus itu sangat berat. Gini loh. Gimana? Ya. Kenapa Tuhan kau mengajarkan ajaran yang berat untuk umatnya, padahal dia mengasihi umatnya? Apakah memang dia nggak suka sama manusia sampai menyiksa manusia begitu? Padahal katanya dia mati buat menebus dosa, tapi dia malah siksa kalian gitu loh.
Oke, pendeknya gini, kenapa? Contohnya diajarkan orang berbuat jahat kepada kita, contohnya dibuatnya api sama kita, kita balas api sampai kapanpun nggak padam-padam, harus kita balas dengan sebaliknya. Ada api, kita siram pakai air, kayak gitu, baru redup api itu. Lama kelamaan, pernah kejadian siapapun kayak gitu? orang, nggak pernah kejadian. Sejak Coba pertama Tuhan kau lahir sampai detik ini tunjukkan satu peristiwa di mana ada orang ditampar sekali diam, ditampar lagi diam, lalu yang menamparnya langsung minta maaf. Mana coba? Kau tuh nonton film, kau nonton Nggak film deh, nggak ada, Uni. kejadiannya itu. Ada. Coba Itu gini lah, Uni. Agus Buntung. Gini. Ada, bentar dulu, aku jawab Uni Rifa dulu. Ada ketika Agus Buntung ditampar dia nggak balas. Aku udah lari, ini udah apa ini? Udah lari ini, udah pelarian nih. Contohnya gini Bukan. lah. Ajaran yang kau bawa di sini itu sok-sok manis terdengarnya, tapi nggak ada yang mampu melakukan karena nggak relevan, tidak mungkin. Memang Kau bukan tak bilang mampu, memang susah. ya udah kalau Gini gitu ngapain loh, Tuhan ngajarin sesuatu gini. yang tak terlaksanakan sama manusia? Kalau memang Tuhanmu Tuhan yang baik, harusnya dipermudah orang, malah dipersulit. Ini kayak mengurus BPJS saja sulitnya minta ampun. Enggak lah, sulit juga kemarin mudah Jangan lah. disamakan itu Masa sama Tuhanmu gini loh. Kalau Tuhanmu Tuhan yang benar, katanya dia menyelamatkan kalian dengan mati. Tiba-tiba kalian disuruhnya pikul salib. Apakah ini? Di satu sisi dia sok-sok baik kali sama kalian, tapi padahal kenyataannya kalian disiksa dia. Iya memang seperti oke. Memang Udah nih, begitu, kan? biar ku jawab. Gini, memikul salib itu memikul salib hidup seperti Kristus. Misalnya kita adalah orang berbuat jahat sekali, gak kita balas. Lama kelamaan orang itu dibuat 100 kali pun sadarnya itu. Coba Omonganmu itu pernah terjadi enggak? Ini kutunjukkan. Ini kutunjukkan data gitu. ya. Ini Sebutkan. bukti ya. Kejadiannya kapan? Ini ada di Kristen. Ada bukti nyata di Kristen ya. Kau baca ini. Mana Cece Cebing kemarin ya? Ah ini. Ini suaminya pendeta ya. Suaminya ini pendeta. Jadi kau baca nanti komenan dia ya. Jadi dia buat VT. Di komen nama orangnya karena suaminya ini masih pacaran, masih berbuat jahat. Apa katanya? Kasih musuhmu, kata yang komen. Apa kata dia? Sudah saya kasih 24 tahun malah saya digebukin katanya. Coba logika nggak itu? Nah, itulah memang beratnya tadi itu, memang berat. Memang diketawai, memang Kristus harus memang dihinanya mengikut Kristus, enggak. Memang itu berat. Kan Jangan 24 baper lah, tahun. Dek. Agama Kristen Bukan itu baper. asalnya agama ketawa-ketawaan dulu, Dek. Memang Kristen itu asalnya ejek-ejekan loh. Memang Kristen ini kan hasil dari ejekan orang-orang. Kristen, Kristen. Jadi Kristen, coba kau tengok sejarah. Nggak usah sedih, nggak usah baper lah, nggak usah nangis. Memang begitu pun. Toh kalian disuruh pikul salib. Kalian itu tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Harus kalian berdoa aja. Kau mau ditabuk jangan nangis, pikul salibmu. Nah jadi kan aku bilang, memang inilah kenapa aku nggak mau jadi Kristen. Di dunia menderita, di surga nggak dapat apa-apa. Serius, Iya, nggak memang ada di dunia ini makanan, nggak ada. Gini, Nggak enak jadi Kristen itu Gini, guys. Uni. Makanya aku nggak mau jadi Kristen. pada dasarnya manusia itu berdosa, baru di dunia inilah manusia setelah berdosa di dunia ini memang manusia harus menderita di dunia gara-gara dosa itu. Memang harus Memang menderita ngeri agama manusia. Kristen ini loh. Manusia aja disuruhnya berdoa. Pokoknya kalau jadi Kristen, manusia itu harus menderita. Tapi pertanyaannya adalah, adanya kalian yang ngomong begitu tuh kalian lakukan? Nggak ada, Pret. Justru kalian Ada. tengok di dunia. Sejak zaman Tuhan kalian hadir, seluruh gereja kalian itu semuanya pendeta-pendeta, pastor-pastornya duduk di atas tahta, perutnya buncit, makan enak. Nada menderita pendeta-pendeta kalian. Paling banyak kaya raya tuh pendeta kalian. Aku mau nanya Umur-umur aja. Sinaga, aku mau bertanya samamu. Jadi ketika Tuhan memberikan ajaran kasih musuhmu, dan ada orang Kristen yang tidak melakukan ini, dia masuk penjara atau dia masuk surga atau masuk neraka? Itu menurutku nggak tahu, Tuhan mengadili, tapi dia belum bisa hidup seperti Kristus, itu aja sih maksudnya. Iya, dia belum bisa membela diri. iya, coba jawab jujur, jangan kau belum tahu. Ketika ada orang Kristen tidak bisa mengikuti ajaran Yesus ini, kasihi musuhmu,
Dia masuk surga atau masuk neraka? Itu Tuhan mengadili. Aku mana bisa membilang iya tidak tahu. Setelahnya berbuat baik pun kita belum tahu masuk surga atau enggak. Karena siapa yang pernah saya dari surga kayak gini harus kayak gini baru bisa ke surga. Saya di neraka kayak gini baru kubacakan. ke neraka gitu. Kubacakan ya. Kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu berdosa, perbuatan baik, perbuatan buruk. Tidak mengikuti. Istilahnya tidak mengikuti. Kalau melanggar berdosa, tidak mengikuti. Enggak. Kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, buruklah tidak dipatuhi, tidak diikuti. Tidak dipatuhi. Tidak sesuai Buruk aturan. ini datang dari siapa? Perbuatan buruk ini datang dari siapa? Dari diri sendiri. Dari iblis. Masuk dari diri sendiri. Emang kau iblis? Jadi ibu inilah nggak pernah diri sendiri, diri sendiri. Emang iblis. Dari Kuasa iblis. Kau iblis. kenapa sih kau bantah-bantah si bibelmu dari tadi? Bukan bantah. Gini, ku ulang lagi. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, berdosa apa tidak? Berdosa. Kalau berdosa masuk neraka atau masuk surga? Ya, masuk neraka. Baru? Ajaran kasih itu perintah Tuhan atau bukan? Perintah Tuhan. Memang mengasih. Berarti, berarti kalau ada orang yang tidak bisa mengikuti ajaran kasih ini, dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka lah kalau menurut ini ya. Masuk neraka, oke. Ketika ada orang Kristen jadi polisi, dia menangkap orang, menembak orang, dia masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana? Ketika ada orang Kristen jadi polisi, jadi tentara, dia menembak orang atau nangkap orang, masuk surga atau masuk neraka? Di polisi nembak orang surga neraka. Janganlah kau membunuh. Itu belum bisa saya jelaskan. Ketika polisi ketika ada polisi menangkap, itu ajaran kasih apa tidak? Ditangkap karena apa gitulah istilahnya. Dia kan mencuri. Itu ditangkap sama polisi, dia menerapkan ajaran kasih apa tidak? Itu bukan kasih, itu dari negara. Kasih, mana ada kasih kayak gitu? Oh, berarti lebih tinggi peraturan negara daripada peraturan Tuhan? Enggak, itu bukan kasih menangkap, itu kewajiban dia bertugas sebagai negara. Mana ada kasih kayak gitu? Cuman pengertian Ya, berarti tentang kasih? Aku tanya, ada polisi seorang Kristen, dia harus mengikuti kalau perintah Tuhannya kasihi musuhmu, ya. Nah, kalau ada maling, menurut ajaranmu ditangkap apa dibiarkan? Ada maling. Istilahnya ditangkap memang. Ditangkap. Itu ajaran kasih atau bukan? Ajaran kasih itu tidak seperti itu loh. Ketika ditangkap itu melakukan kasih, kan biarkan kasih musuhmu, cukuplah doakan mereka. Ya Bapak ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika ada polisi menangkap orang jahat, dia mengikuti perintah Yesus atau tidak? Kasih itu bukan seperti itu yang dimaksud. Itu bukan kasih itu yang dimaksud itu. Kasihi musuh, gini, kasihi musuhmu, ya. Ketika polisi melihat maling, bagi polisi itu yang maling itu kawan dia atau musuh dia? Mana kita tahu, tapi tante yang buat cerita. Gimana tante ini? Ketika polisi berjumpa dengan maling, menurutmu maling ini kawan polisi atau musuh bagi polisi? Memang musuh. Maling itulah musuh. Maling. Jadi nggak boleh ditangkap ya, harus dikasihi musuhnya itu ya. Bukan seperti itu pengertiannya. Itu udah lari. Dulu ada di polisi. Tadi kamu analogikan seperti itu tadi kepada Unirifa. Tadi kamu menyampaikan, kamu mengatakan kepada Unirifa seperti itu. Itulah uni berat. Memang harus kita memaafkan. Agar apa? Agar tidak terulang lagi. Besok pun kita kasih lagi. Anda dia tidak melakukan itu lagi. Tadi itu kamu menyampaikan seperti itu. Oh, berarti maksud Umi yang seperti itu udah lari yang kasih yang
maksud beda ini. Uni, ku lempar juga Uni ke WC nih. Kok lempar Uni? Dan ya, kamu jawab jujur ya. Yang dimaksud ajaran kasih itu kasihi musuhmu. Kita tidak boleh membalas, tidak boleh menangkap, tidak boleh menghujat, memarahi dia, betul? Iya, Betul coba tidak? ada betul, tapi cobalah pencuri ini. Dia mencuri gara-gara apa? Coba kasih dia contohnya, nggak ada uangnya, dia mencuri uang. Coba kasih dia uang. Nggak Apakah dia tahu. mencuri? Itulah Nggak contohnya. tahu. Gini, Ya, berarti nggak singkatnya mungkin. gini. Nggak mungkin polisi itu bertanya kau mau mencuri apa tidak. Kalau kau mau mencuri, ku kasih duit. Gimana sih Ada pikiranmu? itu. Kan Udah, interogasinya itu nanti. aku Interogasi. aku tanya. Nah, gini. Oh, berarti polisi ini akan mengembalikan harta curian orang dengan mengganti Bisa jadi. uang orang ini. Bisa Balik jadi ini. miskin lah polisi seluruh dunia. Dengar tante, bisa jadi contohnya orang. Nih, kenapa di Amerika itu tidak dilepaskan penjahat yang mencuri masuk penjara semua? Memang aturan di Amerika. Dengar dulu gini. Adanya orang mencuri. Bukan itu yang kutanya, ya. Ada dengar dulu. Ya, ini udah terjadi, orang ini maling, ya. Hmm. Nampak dia maling. Ah,